مولاي صل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم مولاي Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak? Baik, Bu. Sehat, Bu. Alhamdulillah. Baiklah, hari ini kita lanjut materi kita, ya. Jadi sebelum kita lanjut, alangkah baiknya kalau kita berdoa dulu, ya. Ya, Bu. Ketua kelasnya, pimpin doanya nak. Seluruhnya, duduk siap, gerak. Sebelum mulai pelajaran, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Dibacain dulu ya. Ya, Bu. Ada yang tidak hadir nak? Ada, Bu. Apa? Jerry. Jerry. Tirta. Jerry apa? Sakit. Sakit. Kita sakit juga. Saya doakan kepada kawan kita yang sakit agar cepat sembuh. Kita lanjutkan materi kita hari ini. Jadi sebelum kita lanjut, Ibu mau bertanya tentang materi yang kemarin. Apakah masih ada yang ingat? Ada yang masih ingat nak? Saya, Bu, Oke, silahkan. Tentang apa? tentang zina, Bu. Iya, apa itu Cina? Zina adalah hubungan antara laki-laki dan perempuan yang belum menikah, Bu. Iya, masih ingat ya? Iya, ya. Oke. Sekarang kita lanjut juga, materi kita masih membahas tentang pergaulan bebas dan perbuatan zina. Tapi untuk hari ini kita membahas tentang surah Al-Isra juga dan An-Nur, tapi tentang hukum tajwidnya. Ya? So kita lanjut? Lihat ke papan tulis. Sebelum kita lanjut, Ibu akan menyampaikan tujuan dari kita mempelajari tentang materi ini. Ya, apa tujuannya? Agar kita bisa membaca Quran surah Al-Isra dan An-Nur sesuai dengan kaidah tajwid dan makhrajul huruf. Ya, biar kita pandai membacanya ya sesuai dengan tajwid. Yang kedua, menganalisis hukum tajwid yang terdapat dalam surah Al-Isra dan surah An-Nur. Yang ketiga, mendemonstrasikan atau menghafal Quran surah Al-Isra dan surah An-Nur. Tujuannya, nak, ya, supaya kita bisa membacanya dengan baik tajwidnya, hurufnya, dan bisa kita menghafalkannya. Ya, surah Al-Isra ayat 12. Sampai bisa baca? Baca saya. Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabuz zina innahu kana fahisha wa sa'a sabila. Ya, surah Al-Isra. Hukum tajwidnya ya. La, hukum tajwidnya di situ ada mad asli karena setelah huruf lam yang berbaris patang terdapat alif, maka cara membacanya satu alif atau dua harf. Yang kedua takrobu, hukumnya di situ adalah qalqala tukro. Kenapa? Karena huruf qalqala itu yaitu o yang berbaris
salah satu huruf alif samsiah yaitu ja. Kemudian innahu berlaku huruf mad jaiz munfasil. Alasannya mad ini terjadi jika huruf mad bertemu dengan hamzah pada kalimat yang berbeda. Kemudian innahu berlaku hukum wajib sunnah karena terdapat takdir. Cara membacanya dengan mendengungkan selama 3 harakat. Itulah dia hukum tajwid surah Al-Isra. Sudah? Itu ada yang bertanya, nak? Saya Bu. Oke, silakan. Bu, kenapa la itu hukumnya mad asli? Kenapa la itu hukumnya mad asli? Ya. Karena pada huruf la itu terdapat dia baris kasrah atau alif, huruf alif, maka dia dibaca dengan mad asli. Ya? Jelas? Ada lagi yang bertanya? Tidak ada? Kalau tidak ada, ibu yang bertanya ya. Coba Ali. Pada kata zina itu apa hukum tajwidnya? Pada kata zina, hukum tajwidnya adalah alif lam samsiah, Bu. Udah? Bu. Minggu yang lalu sudah ibu suruh ini surahnya dihafal di rumah kan? Sudah. Siapa yang sudah hafal silakan maju ke depan. Surah Al-Isra dan surah An-Nur. Saya Bu. Ya, silakan maju. Asik. Bini zaman Bismillahirrahmanirrahim. Wala taqrabu zinati innahu kana fahishah wa sa'a sabila. Oke. Bagus ya untuk selanjutnya surah An-Nur. Siapa yang sudah hafal? Saya Bu. Silakan Indra. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jaldah wa la ta'khudhukum bihima rafatun fi dinillahi in kuntum tu'minuna billahi wal yawmil akhir wal yashhad 'azabahuma ta'ifatun minal mu'minin. Oke, baik. Ini sudah banyak yang hafal ya? Alhamdulillah. Tiada peningkat. Kita lanjut. Kita bagi kelompok ya. Untuk mendiskusikan tajwid surah An-Nur ayat 2. Ya? Bisa bagi kelompok sekarang? Bisa. Silakan. Sudah bagi kelompok kan? Lihat enak ke depan. Tajwid surah An-Nur ayat 2. Di sini sudah ibu tandai. Tinggal kamu mencari hukum tajwidnya apa. Ya, Bu. Ya? Bisa dikerjakan? Bisa, Bu. Masih waktu 10 menit. Sudah selesai? Sudah, Bu. Kalau sudah selesai silakan kelompok 1. Bacakan. Kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami, yaitu infasal sawi dengan kalimat hukum B karena miskun bertemu huruf ba. Dan yang kedua mad tabi'i dengan kalimat B mad asli karena huruf berharkat kasrah bertemu yasin. Oke. Sudah? Kelompok 2. Yuk, bagi budak. Kami dari kelompok 2 membacakan hasil diskusi kami tentang awas sukro yang kalimat terdapat pada kalimat tazlinu karena huruf jim disukunkan di posisinya di tengah kalimat. Cara bacanya dipantulkan secara ringan. Oke. Kelompok 3. Kami dari kelompok 3 ingin membacakan hasil diskusi kami, yaitu tentang alif lam samsiah.
karena huruf alif lam sakinah bertemu dengan huruf ja dan idgham biguna, karena huruf dal bertemu dengan kasrah, tanwin bertemu dengan huruf mim dibaca berdengung. Dari hasil kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3, jawabannya sudah benar. Itulah dia hukum-hukum tajwid yang terdapat dalam surah An-Nur. Sudah? Kami dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 3. Pada kalimat Jumat terdapat tajwid Dari kelompok ingin menjawab pertanyaan dari kelompok 1, yaitu izhar, karena huruf nun sukun bertemu dengan huruf ha dibaca dengan jelas. Dari materi kita tadi, ada lagi yang bertanya? Ada, Bu. Kenapa kita harus mempelajari hukum tajwid? Oke, pertanyaan yang bagus. Ya. Kenapa kita harus mempelajari hukum tajwid? Karena pada dasarnya kan sudah ada di Al-Quran. Apabila kita membaca satu huruf saja dengan benar, maka pahala kebaikannya adalah 10. Ya, itulah dia. Kenapa, Nak? Huruf dalam huruf hijaiyah itu banyak yang hampir sama, tapi cara bacanya berbeda. Makanya kita harus paham tentang hukum tajwid. Kalau kita salah arti, salah baca, maka salahlah arti. Makanya kita wajib mempelajari tentang hukum tajwid. Jelas? Jelas, Bu. Ada lagi yang ingin bertanya? Tidak, Bu. Sudah jelas? Jelas, Bu. Jelas. Sebelum kita tutup, siapa yang bisa menyimpulkan dari materi kita tadi? Saya, Bu. Oke, silakan Erna. Kesimpulannya adalah bahwasanya kita wajib mempelajari hukum tajwid agar tidak salah membacanya dan mengartikannya. Kesimpulannya dari materi kita ini adalah kita wajib mempelajari hukum tajwid, Nak, ya, agar kita tahu cara membacanya itu bagaimana. Karena kalau kita salah membacanya, sudah pasti kita salah mengartikannya. Jadi tidak ada nanti dapat kita kebaikan di sana, ya. Kalau tahu kita nanti membacanya satu huruf saja itu berpahala 10 kebaikan. Makanya dari sekarang marilah kita belajar membaca Al-Quran. Kenapa, Nak? Itu adalah pedoman hidup kita. Apabila kita ingin selamat di dunia, maka kita bacalah Al-Quran. Ya. Sebelum kita tutup, minggu depan kita sambung lagi dengan materi yang sama, tetapi kita berbeda lagi pembahasan. Untuk di rumah dibaca bukunya, ya, Nak? Iya, Bu. Minggu depan bisa kita lanjut lagi dengan baik. Oke, sebelum kita tutup, biasa kita baca doa dulu. Silakan ketua kelas. Dulu siap, gerak. Sebelum kita pulang, mari kita berdoa. Berdoa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.